Assalamualaikum sahabat muslimah, jumpa lagi di The Topics, menyajikan solusi tuntas terhadap persoalan umat. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini. Organisasi Kemanusiaan PBB menyatakan bahwa perintah pengungsian baru dari Zionis mencakup 7% wilayah jalur Gaza. Jika digabung dengan wilayah yang sudah lebih dulu dijadikan zona militer, kini sekitar 71% wilayah Gaza menjadi daerah terlarang bagi warga Palestina. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menjelaskan bahwa perintah pengungsian ini ditambah serangan yang terus meningkat menyebabkan semakin banyak korban jiwa, kerusakan infrastruktur sipil, dan bantuan kemanusiaan yang terblokir selama lebih dari 1,5 bulan. Perintah pengungsian itu dikeluarkan di tengah krisis kelaparan yang parah. Saat ini, 1 dari 5 penduduk Gaza mengalami kelaparan. Blokade total yang dilakukan Zionis terhadap masuknya bantuan kemanusiaan dan barang penting lain memperparah penderitaan penduduk Gaza. Bukan hanya memblokir, militer Zionis juga menghancurkan puluhan ribu paket bantuan berisi makanan dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan oleh warga Gaza yang kelaparan. Kini warga Gaza hanya bergantung pada pembagian bantuan Yayasan Kemanusiaan Gaza GHF dukungan Amerika Serikat dan Zionis yang kontroversial. Biadabnya, lebih dari 1.000 warga Palestina kini telah dibunuh oleh militer Zionis saat mencoba mendapatkan makanan di Gaza sejak lembaga kemanusiaan tersebut beroperasi pada 27 Mei. Lebih dari 2,3 juta penduduk Gaza kini berada di ambang kehancuran akibat perang, blokade, dan kebijakan kelaparan yang disengaja selama lebih dari 21 bulan. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, 122 orang, sebagian besar anak-anak, telah meninggal akibat kelaparan. Data terbaru menunjukkan 11,5% anak-anak mengalami malnutrisi akut, sebuah angka yang sangat mengkhawatirkan menurut standar kesehatan global. Saat ini, badan-badan bantuan tidak bisa menjalankan tugasnya secara bebas. Kelaparan yang melanda warga Gaza seolah menjadi bentuk hukuman massal dan bahkan bisa termasuk dalam tindakan genosida. Tidak bisa dimungkiri bahwa kekejaman yang terus dilakukan oleh Zionis Yahudi terhadap rakyat Palestina mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat melalui veto-vetonya di Dewan Keamanan PBB, serta sikap diam dan tidak berdayanya lembaga-lembaga internasional seperti PBB yang semakin menunjukkan kemundurannya. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kezoliman ini tidak bisa dihadapi hanya dengan kecaman retoris, doa, atau bantuan kemanusiaan semata. Sementara di sisi lain, para pemimpin negeri-negeri Muslim tetap bungkam, mati rasa, dan abai terhadap seruan Allah dan Rasul-Nya untuk membela saudara seiman mereka yang tertindas. Propaganda Barat telah nyata berhasil melemahkan umat Islam secara ideologis dan menjauhkan mereka dari potensi kekuatan sejatinya. Padahal dalam realitas sejarah, umat Islam telah terbukti memiliki kekuatan luar biasa. Kekuatan itu bersumber dari akidah Islam yang kokoh. Akidah inilah yang dahulu menjadikan umat Islam sebagai pilar kejayaan dan mampu membentuk negara adidaya, yaitu khilafah. Melihat kondisi hari ini yang semakin brutal dan nyata kejahatannya, di mana penjajahan atas Palestina terus berlangsung tanpa henti, umat Islam seharusnya menjadikan momentum ini sebagai titik balik untuk bangkit dari keterpurukan. Umat harus menyadari bahwa solusi hakiki bagi Palestina bukanlah diplomasi semu yang selama ini terbukti gagal menghentikan kezoliman dan penindasan. Kegagalan ini tak lepas dari kenyataan bahwa dunia hari ini diatur dan diarahkan oleh sistem global berbasis ideologi kapitalisme, yang menjadikan keuntungan materi dan kepentingan politik sebagai tolok ukur utama. Selama dunia masih tunduk pada hegemoni kapitalisme, penderitaan umat Islam termasuk di Palestina akan terus dibiarkan. Karena itu, umat Islam harus keluar dari ilusi sistem buatan manusia ini dan kembali kepada Islam secara kafah sebagai satu-satunya ideologi yang mampu mewujudkan keadilan sejati. Solusi sebenarnya adalah jihad yang dipimpin oleh institusi politik Islam, yakni khilafah. Hanya khilafah yang mampu membebaskan bumi Palestina dan menjaga kehormatan umat dari kezoliman yang terus berlangsung. Jamaah dakwah ideologis harus terus berada di garis terdepan dalam memimpin umat menuju kebangkitan sejati ini.
yakni mengembalikan kemuliaan Islam yang hanya akan terwujud dengan tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam thariqah dakwah beliau. Oleh karena itu, kebangkitan pemikiran umat harus terus diupayakan agar umat Islam mampu keluar dari jeratan pemikiran sekuler dan ikut berjuang secara sadar, terarah, dan istiqomah bersama jamaah dakwah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Ayat ini menjadi dasar syar'i pentingnya keberadaan jamaah yang terorganisasi dalam menyerukan dakwah dan memperjuangkan tegaknya hukum Allah secara kafah. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, para pengemban dakwah dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas diri, baik dalam kemampuan berinteraksi dengan umat melalui penyampaian pemikiran yang menggugah dan menyentuh perasaan, maupun dalam menjaga kekokohan iman dan keistiqomahan dalam perjuangan, sambil terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melayakkan diri menjadi hamba yang pantas mendapatkan pertolongannya dalam upaya besar menegakkan agamanya di muka bumi. Ya Allah, kuatkanlah barisan para pejuang dakwah dan karuniakanlah kepada mereka kemenangan yang mulia dengan tegaknya khilafah yang akan membebaskan bumi Palestina dari penjajahan.